Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua informasi terupdate dan semoga ini bisa mengedukasi teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini teman-teman. Tegak lurus bersama Jokowi. Ini saya desain sendiri teman-teman. Dengan tujuan apa? Saya memilih untuk tegak lurus bersama dengan Jokowi karena Pak Jokowi begitu care dan peduli terhadap sahabatnya Prabowo Subianto dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi tahu mana yang benar-benar terbaik, pemimpin daerah yang bisa melakukan sinergi yang kuat antara pemerintahan pusat dan sampai ke daerah. Akan sangat menghambat jika tidak ada kesatuan hati antara pusat dan daerah. Karena Pak Jokowi tahu segala situasi kasus-kasus yang terjadi selama dia memimpin. Tidak adanya sinergi. Pemerintah mau yang ini, tapi di daerah partai mau yang ini. Seperti itu teman-teman ya. Makanya saya memilih untuk tegak lurus bersama Jokowi. Bahannya 100% katun teman-teman ya. Dengan ketebalan dan modis sekali dengan usia saya. Ini saya pakai ukuran XL teman-teman. Ya, silahkan yang mau pesan link pemesanan saya sematkan di komentar video ini. Juga ada WhatsApp admin saya di sana. Silahkan teman-teman, lakukan pemesanan sekarang. Namanya juga usaha ya. Kita segera bahas videonya. Kejanggalan Selamat akun malam Fufu teman-teman. Fafa. Teman-teman, ada banyak kejanggalan dari akun Fufu Fafa, terutama yang ada di Kaskus, yang mengarah bahwa itu bukan milik Mas Gibran. Saya akan berikan gambaran-gambaran tersebut. Hanya saja saya Nah, tidak bisa menampilkan. Karena apa? Kalau saya tampilkan, nanti akun saya akan di-ban oleh TikTok. Yang pertama, setelah akun Fufu Fafa viral, maka ada 2100 thread dan postingan dari Fufu Fafa dihapus. Ternyata yang dihapus itu 2100. sebagian besar adalah yang menyatakan jati diri dari Fufu Fafa. Di antaranya pernyataan si Fufu Fafa ini bahwa dia sebentar lagi akan punya bayi karena istrinya sedang hamil. Pernyataan tersebut dinyatakan di bulan Juli tahun 2014. Wow. Fufu Fafa juga pernah memprotes Bapak Jokowi yang menghabiskan uang banyak di acara peringatan 17 Agustus. Dan seharusnya kejanggalan dengan mudah kita bisa dapatkan yaitu PP Fufu Fafa. Dia menggunakan PP Port B2, Festival B2 yang ada di Semarang. Ketika saya cek siapa yang menghapus postingan-postingan tersebut, ternyata sebagian besar yang menghapus adalah moderator. Dan anehnya, semua thread yang ditampilkan oleh Fufu Fafa dihapus oleh moderator. Padahal di thread Wow. tersebut ada terdapat komen-komen dari Fufu Fafa yang mengarah kepada jati dirinya. Kenapa dihapus? Dengan dihapusnya thread dari Fufu Fafa tersebut, kemudian dimunculkan isu bahwa pemilik Fufu Fafa ketakutan, panik sehingga harus menghapus thread dan komen-komennya. Faktanya, komen-komen yang mengarah ke jati diri Fufu Fafa ikut lenyap. Sehingga kita tidak punya bukti. Tidak punya bukti bahwa Fufu Fafa itu bukan Mas Gibran. Tapi sayangnya, saya sudah sempat men-screenshot yang dihapus itu. Mohon maaf ya. Komenan-komenan Fufu Fafa yang mereka Oh. ambil sebagai bukti, rata-rata komen. Jadi ibu ini sudah mempunyai bukti teman-teman ya. Bukti yang dimana mereka berusaha untuk menghilangkan jejak tapi sudah di screenshot oleh ibu ini. DJ Anak Jenderal nama akun TikToknya. Yang juga dia menantang. Makanya dia berani sekali menantang Roy Suryo dan teman-temannya yang hari ini tunjuk-tunjuk Gibran adalah Fufu Fafa. Dia sudah menantang sejak lama ya. Dari berapa bulan yang lalu katanya sudah ditantang tapi nggak direspon sama sekali. Karena mereka takut. Ibu ini punya buktinya. Ya, sedangkan anak kemarin yang mengatakan Roy Suryo pemilik Fufu Fafa langsung direspon ya. Hanya beraninya sama anak kecil doang teman-teman ya. Takut sama ibu. Coba Roy Suryo, ayo ketemu dong ya. Nah, Dodo. Hari ini kemarahan kubu Prabowo terhadap manuver politik yang Ini dilakukan penghasut oleh ini, Gibran Alif Rahman ini. nampaknya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Provokator ya. Karena ketika Gibran membuka posko pengaduan lapor Mas Wapres, ini ternyata nggak ada koordinasi, nggak bilang siapa-siapa. Tiba-tiba muncul begitu saja. Jadi Wapres mengambil satu sikap politik sendiri tanpa koordinasi dan tanpa Wait teman-teman, saya jadi teringat dia coba membangun sebuah narasi soal Pak Prabowo yang di rapat para Menteri Pertahanan waktu di Singapura kalau nggak salah itu mengatakan bahwa memberikan proposal untuk perdamaian antara Rusia dan Ukraina kalau nggak salah itu teman-teman. Dia mengajukan proposal yang katanya mereka membangun narasi bahwa itu tidak sepengetahuan dari Pak Jokowi. Dia seperti mengambil alih tugas dan sebagainya. Itu mereka berusaha memecahkan antara hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sekarang. Mereka mau memecahkan hubungan antara Pak Prabowo sama dengan Gibran. Ini salah satu ini.
izin kepada presidennya. Ini dengar-dengar gitu ya, ini membuat marah dan kecewa kelompok bubu Presiden Prabowo. Tepuk tangan dulu. Saya kasih nilai 100 buat informasi yang menyesatkan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, hanya mengandalkan dengar-dengar katanya. Seperti media tempe aja loh. Kata siapa Mas Gibran membuat posko pengaduan atau program lapor Mas Wapres tanpa berkoordinasi dengan Presiden. Ini informasi dari Istana Negara. Lapor Mas Wapres, program yang diketahui oleh Presiden Prabowo. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau KKK Prita Laura menegaskan. Gak mungkin lah Gibran mau membuat hal yang besar itu tanpa meminta izin kepada Pak Prabowo terlebih dahulu. Gak mungkin. Gak mungkin Gibran seperti itu ya. Memang orang-orang seperti Ali Rahman itu satu frekuensi dengan siapa teman-temannya? Denny Siregar ya. Yang mereka berada dalam satu platform yang sama. Akan tetapi dari Cokro TV akhirnya keluar bersama dengan mereka karena sudah beda paham. Seperti yang Pak Ade Armando hari ini tetap stay dengan Pak Jokowi. Tetap stay dengan pendirian. Tapi orang-orang seperti Denny Siregar, Alif Rahman, dan orang-orang yang ada di 2045 TV itu sekarang menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, sakit hati teman-teman. Mereka kayaknya orang-orang merah teman-teman ya. Oke, next teman-teman. Nah, semoga semakin terkenal ya Pak Said Didu. Apa yang ditanam itulah yang akan dituai Pak. Seperti itulah hidup, semua ada risiko dan kejaran dari setiap perbuatan. Jadi teman-teman yang masih belum tahu, saat ini Pak Said Didu sudah bukan ditangkap ya, dipanggil polisi atas laporan terhadap dirinya soal terkait dengan SARA ya, soal bagaimana dia membangun atau menyebarkan isu SARA. Yang benar-benar itu adalah sebuah ancaman yang benar-benar nyata di negeri ini. Ya, isu SARA jika terus dibiarkan itu akan menimbulkan perpecahan antara suku, ras, dan agama yang akan benar-benar itu bikin kacau negara teman-teman ya. Kalian mesti ingat soal di Ternate sana soal kerusuhan-kerusuhan yang antar agama dan suku itu benar-benar kacau ya. Jangan sampai orang-orang seperti ini satu ini dia ya berusaha untuk memecah belah kita dengan isunya karena kebenciannya kepada pemerintah. Makanya dipanggil polisi. Tapi satu hal yang saya benar-benar menggelitik yaitu seorang Mahfud MD yang mengatakan I stand with Said Didu. Dia berdiri bersama dengan Said Didu. Saya pikir Pak Mahfud sudah berubah ya melihat podcastnya di Deddy Kobuser, tapi enggak. Dia stand membela orang yang menyebarkan isu SARA. Orang yang mengkritik pemerintah bukan hanya sekedar kritikan, tapi benar-benar itu sudah di luar batas teman-teman. Kritik tanpa etika bisa dikatakan. Ya makanya saya senang ya pemerintahan Pak Prabowo saat ini tegas, tidak pandang bulu, tangkap ya. Tangkap mereka yang benar-benar kedapatan melanggar undang-undang ya. Jangan sampai sudah sampai kelewatan seperti itu. Karena mereka sudah pikir, mereka mungkin masih terbawa. Mereka pikir ini zamannya masih Pak Jokowi yang sekalipun mereka samakan Pak Jokowi dengan hewan atau dengan binatang ya, mereka tidak ditangkap. Mereka dibiarkan begitu saja, bukan mengkritik tapi sudah menghujat, menghina, mencaci maki kepada presiden, tapi mereka dibiarkan saja. Mereka masih terbawa sampai hari ini. Mereka pikir ini adalah eranya Pak Jokowi. Beda bos, ini Pak Prabowo, jenderal menyala. Tangkap Pak, ya semua yang terlalu sudah kelewatan batas ini. Pemecah belah bangsa tangkap. Kok Pak Mahfud bela ya teman-teman. Aduh. Beredar video Puan Maharani yang tengah membagikan kaos pada kerumunan warga di Pasar Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu mengundang perhatian publik. Saat bagi-bagi kaos itu, Puan terlihat dijaga oleh sejumlah pengawal dan anggota Satpol PP. Dikit, Bu. Namun ekspresi Puan saat membagikan kaos tersebut justru menarik perhatian warganet. Dengan ekspresi datar tanpa tersenyum, Puan melempar-lempar kaos berwarna hitam itu. Dalam video itu, Puan juga terlihat menegur salah seorang pengawal sambil menunjuk-nunjuk kaos yang ia pegang. Namun tidak jelas apa percakapan Puan dengan pengawal tersebut. Video itu seketika viral dan menuai beragam reaksi warga. Murung sekali ya Bu, senyumlah sedikit Bu. Aduh susah ya kalau mau ikat jejak Pak Jokowi. Nenek, Gibran nek, Gibran. Ini yang viral ya. Nenek di sini dulu ya, ya. Jangan telat makan ya. Ya. Kakek udah makan, udah makan. Kenapa? Oke teman-teman ya. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Semoga ini bisa memberikan informasi tambahan terupdate buat kalian semua. Jadi semakin hari saya itu secara pribadi semakin kagum dengan Gibran yang menunjukkan ya
menunjukkan seperti itulah layaknya seorang yang dipilih rakyat duduk di bangku pemerintahan yang memiliki kekuasaan. Kekuasaannya itu dipakai untuk apa? Bukan untuk kepentingan golongannya sendiri, bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri, tapi kekuasaan yang dipakai untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ketika ada terjadi bencana dan rakyat membutuhkan pemerintah, dengan kekuasaan yang dipunyai oleh Gibran, dia langsung terbang ke sana, langsung dengan perintahnya untuk memberikan bantuan-bantuan berupa hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyat di sana. Itulah contoh seorang pemimpin. Ya, semakin hari saya semakin kagum. Dan juga kedua, bahwa pemerintah saat ini benar-benar sangat tegas. Saya sangat salut dengan pemerintah yang tegas untuk menangkap orang siapapun tanpa pandang bulu ya. Orang-orang yang benar-benar tidak bisa menjaga kritikan mereka sesuai dengan etika harus ditangkap seperti saya itu ya, teman-teman. Ya, kita akan terus update video-video, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua, informasi tambahan agar supaya semakin hari semakin kita mengerti siapa orang-orang yang patut kita dukung, siapa orang-orang yang patut untuk kita lawan. Ya, sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, teman-teman ya. Saya memang suka pakai kaos hitam ya, teman-teman ya. Tegak lurus bersama Jokowi. Saya akan pakai ini sebentar kemana-mana. Kalau kalian mau, saya juga akan foto ya. Saya nggak pernah malu pakai kaos seperti ini di tempat umum, teman-teman. Karena ini adalah salah satu kebanggaan saya dalam pemerintahan ya. Saya pamit dulu. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.